Untuk pembongkaran, pertama kita buka skrup yang mengikat magnetic switch yang ini dengan menggunakan obeng plus. Dua buah skrup. Setelah skrup dilepas, dua buah skrup dilepas, maka magnetic switch dapat kita lepas. Oke. Selanjutnya kita buka unit body dengan cara melepas baut 8 mm yang mengikat yoke dan juga unit body. Dua buah baut. Setelah dua baut tersebut longgar, kita lepas terlebih dahulu skrup di sini yang mengikat penutup pegas. Oke. Selanjutnya kita lepaskan baut 8 mm yang mengikat, dan setelah itu kita dapat melepaskan unit motor starter beserta komponen-komponen bagiannya, drive lever dan armatur. Untuk memeriksa dan memperbaiki unit motor starter, pertama yang dilakukan adalah memeriksa poros armatur dan juga bantalan. Kita lihat di ujung poros armatur apakah ada kemungkinan aus ataupun cacat, karena ujung poros armatur ini adalah bagian poros yang bergesekan dengan bantalan karena pada saat bekerja armatur berputar. Oke, yang berikutnya kita periksa, masih di armatur, periksa di bagian komutator apakah permukaan komutator kotor ataupun terbakar. Nah, jika kotor atau terbakar, kita amplas dengan menggunakan kertas amplas. Berikutnya kita periksa kedalaman segmen mika pada komutator dengan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Seperti ini. Jadi di antara komutator terdapat celah yang mana kita ukur seperti ini. Oke. Dan kedalaman segmen mika minimum atau yang standar yaitu sebesar 0,6 mm. Ya, masih dalam ukuran standar. Tapi kalau misalkan kedalaman mika kurang dari standar, maka ini dapat diperbaiki dengan menggunakan mata gergaji. Jadi celah-celah ini dikerik ya menggunakan mata gergaji, dan selanjutnya dihaluskan kembali dengan menggunakan kertas amplas 400 untuk membuang serpihan. Berikutnya kita ukur kelonjongan ataupun run out dari komutator dengan menggunakan dial indikator. Kita putarkan terus sehingga setiap segmen komutator terukur dan limit
run out dari komutator ini yaitu sebesar 0,4 mm. Selanjutnya kita ukur diameter luar komutator yang ini, dan juga 90 derajat dari posisi itu yang ini. Jadi 2, 1, 2. Oke. Dengan menggunakan vernier caliper seperti ini, dan kita lihat spesifikasi diameter standar motor starter dengan daya 0,6 kW, yaitu standar diameternya adalah 32,7 mm dengan limit 31,0 mm. Selanjutnya kita periksa koil armatur terhadap hubungan singkat atau kebocoran sirkuit yang juga disebut dengan ground test, dengan cara menghubungkan komutator dan juga inti koil armatur yang ini, dan ini tidak boleh ada kontinuitas. Nah, jika seandainya terdapat kontinuitas, maka armatur unit ini harus diganti. Dan setelah pengukuran, kita lihat di sini tidak terdapat kontinuitas, artinya ini dalam keadaan yang baik. Berikutnya kita periksa juga hubungan antar segmen komutator di sini. Jadi antar segmen komutator harus ada kontinuitas. Kita lihat pada multitester terdapat kontinuitas. Kita periksa seluruhnya dan pastikan bahwa antar segmen komutator terdapat kontinuitas. Dan jika seandainya tidak terdapat hubungan atau kontinuitas pada setiap titik pengetesan, berarti terdapat open circuit atau sirkuit terbuka. Dan berikutnya armatur harus diganti. Selanjutnya kita periksa fill coil. Kita periksa fill coil terhadap hubungan antara kawat-kawat ujungnya seperti ini. Kita lihat pada multitester. Nah, ini harus ada kontinuitas. Jika seandainya tidak ada kontinuitas, maka fill coil harus diganti. Dan berikutnya kita lakukan juga ground test antara kawat ujung dengan body yoke seperti ini. Nah, ini harus tidak ada kontinuitas. Nah, kita lihat pada multitester tidak ada kontinuitas, artinya tidak terdapat kebocoran sirkuit yang terhubung ke yoke. Dan jika ada hubungan, jika ada kontinuitas antara fill coil dan juga yoke, maka fill coil harus diganti. Lanjut kita ukur panjang sikat atau brush yang ini dengan menggunakan vernier caliper. Nah, area gesekan brush dengan komutator adalah yang ini. Maka kita ukur panjang brush pada posisi seperti ini. Dan kita lihat hasil ukuran. Panjang sikat standar pada sebuah motor starter konvensional dengan daya 0,6 kW pada engine seri K
yaitu sepanjang 19 mm dengan limit 10 mm. Berikutnya kita akan mengukur ataupun memeriksa pegas sikat brush spring yang ini. Kita ukur beban pegas sikat dengan pull scale atau spring scale seperti ini, dan dengan cara dikaitkan. Jadi karena kerja dari spring brush spring atau pegas sikat seperti ini, nah, terpuntir, maka pengukuran dilakukan dengan cara seperti ini, sesuai pada buku pedoman reparasi. Dan kita lihat, kita lihat hasil beban pengukurannya sampai tertarik penuh. Jadi sampai tertarik penuh ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Tegangan pegas sikat yang standar pada motor starter dengan spesifikasi 0,6 kW yaitu sebesar 1,05 sampai dengan 1,35 kg. Berikut kita periksa tuas penggerak atau drive lever, apakah terdapat kausan. Dan jika bentuknya sudah tidak sesuai semula atau spesifikasi, jika perlu drive lever diganti. Lanjut kita periksa kopling starter dan juga roda gigi pinion. Periksa ulir gigi, kemungkinan aus ataupun cacat di bagian dalam ini. Nah, juga periksa pinion apakah bergerak dengan lembut. Lalu kita periksa juga gigi dan alur roda gigi pinion, kemungkinan aus ataupun cacat. Dan selanjutnya kita periksa juga kopling starter dengan cara memutarkan pinion. Pinion harus berputar dengan bebas pada arah jarum jam, dan pada arah yang sebaliknya berlawanan dengan putaran jarum jam harus terkunci. Nah, ini terkunci, sedangkan ini terbebas, artinya kopling starter dalam keadaan normal. Periksa switch magnet, tekan plunger, lalu dilepas, dan plunger harus bergerak kembali dengan segera setelah dilepas ke posisi semula. Lalu kita periksa kontinuitas antara terminal 50 dengan C. Terminal 50 yang ini adalah terminal C, dan yang ini adalah terminal 30. Kita periksa kontinuitas dengan menggunakan multitester ini, dan harus ada kontinuitas. Nah, dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa magnetic switch yang ini dalam keadaan baik. Dan juga selain itu kita menguji kebocoran arus hold-in coil, memeriksa kemungkinan terdapat hubungan antara terminal 50 dan body switch. Terminal 50 yang tadi saya tunjukkan ini, dan juga body switch. Dan ini harus ada kontinuitas. Ya. Untuk perakitan kita balikan step-step pembongkaran.
Oke, selanjutnya kita pasangkan magnetic switch pada drive lever agar tertaut. Dan setelah itu kita ikat magnetic switch dengan menggunakan skrup. Lalu kencangkan dengan obeng plus. Terakhir kita pasangkan pegas dan penutup pegas. Ini. Dan ikat dengan skrup. Lalu kencangkan. Unit starter selesai dirakit.